sebenarnya kita juga kena kasus. Kita juga ada kasus sama ya. Wah, ini kasus Yang sangat melelahkan. iya. Halo Sobat Pro, selamat datang di Podcast Property Podcast by Promax TV. Nah, kita sudah lama nggak muncul ya. Udah vakum. Nah, Keringan jadi ya. Iya, sebenarnya karena kita banyak kegiatan ya Pak ya. Tukang edit juga nggak ada, kan saya yang edit biasanya. Jadi saya juga lagi kemarin banyak kasus lah kayak berkabung ya, pulang kampung. Jadi sangat-sangat tidak bisa edit. Nah, jadi kita butuh editor yang bisa ngedit video, daftar. Buka lowongan nanti Mbak. Nah teman-teman, kalau teman-teman pada lihat berita ada yang lagi viral kira-kira seminggu lalu. Oke. Ya Pak ya? Ya, seminggu lalu. Nah itu adalah kasus seorang artis yang tanahnya ditipu ya, atau gimana sebutannya? Ditipu atau dirampas, digelapkan, iya benar. Jadi kasusnya kronologinya kira-kira seperti ini. Kan ibundanya Pak, ibundanya ini orang kepercayaan ibunda loh. Asisten rumah tangganya. Nah, berarti Tangan yang kanannya. Iya, yang biasa ngurus rumah, ngurus ibundanya mungkin ya. Nah, itu waktu itu entah gimana ibundanya lagi sakit atau gimana menitipkan inilah sertifikat tanah Untuk di baik nama. untuk dibalik nama. Ke siapa dulu nih? Yang rencana di baik nama ke? Nah itu dia, itu agak kurang tahu ya. Nah pokoknya intinya dia mau balik nama Ke seseorang. ke seseorang, mungkin ke anak-anaknya, gitu kan. Ternyata disalahgunakan. Kepercayaannya disalahgunakan. Iya. Nah bahkan bukan sendiri loh, pelakunya bukan seorang. Ada 5. Jadi bagian dari asistennya 1, yang dari orang BPN-nya juga ada. Dari pemerintahnya juga ada 1 ya. Iya. Kasusnya. Kalikong ya. Iya, entah ide dari mana, dari siapa kita nggak tahu. Iya. Intinya pelakunya ada 5. Udah ketangkap. Senilai 17 M. Gila ya. Buset. Nah, jadi Itu dari situ ngeri banget. Nah, dari situ kita melihat kan menggunakan jasa blok itu penting. Iya, betul. Menggunakan jasa agent properti itu penting. Benar. Nah, kalau Dan agent properti yang terpercaya, benar. bukan agent properti yang baru buka. Iya, agent properti yang ada PT-nya jelas, surat-surat yang jelas, terus ada rekam jejaknya, udah berapa tahun gitu kan, ada pencapaiannya, malah itu bonus-bonus lah. Intinya gini, yang bisa kita tangkap sebenarnya orang terdekat kita yang bisa mencelakai kita sebenarnya. Iya. Ya Pak ya, dari kasus ini. Ya, ibaratnya orang yang terdekat itu adalah orang yang paling gampang masuk ke wilayah privasi kita. Iya, mereka Karena bisa. saking kita percayanya mereka, tidak ada rasa timbul kecurigaan sama mereka, sehingga kita udah merasa nyaman. Nah, kenyamanan kita, kepercayaan kita tuh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Ya kan? Makanya. Kira-kira kayak gitu ya. Makanya ada dulu acara TV itu kan ada Bang Napi bilang kan, kesempatan ada, kejahatan ada bukan karena niat pelaku, tapi karena ada kesempatan. Kejahatan tidak hanya terjadi karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Jadi Ya, menyalahgunakan kepercayaan. iya, Itu kesempatannya. sayang banget ya itu. Jadi dia merasa mungkin, wah selama ini saya cuma tekan kanan, mungkin gaji nggak cukup ya, dengan cara menggelapkan begini, saya bisa mendapatkan 17 M, bahkan lebih. Makanya hidup mewah loh dia jadinya loh. Itu mewah ya. Ini dari ART jadi ada bisnis. Bayangin. Jadi sekarang kondisinya dia udah tangkap. Udah Terus ketangkap. habis itu sertifikatnya dibalikin lagi. Harusnya karena sang artis ada buku catatan mamanya. Oke. Untungnya loh, Untungnya mamanya ya. tuh ada kayak tulis diary atau apa.
Jadi ada bukti. ada rekam jejak. Bagus banget loh. Untung ya. Pentingnya tulis diary daripada tulis status di story. Iya kan? Itu ada jejak digital juga sih. Nah, sebenarnya sama loh Pak. Ada kasus di Batam kemarin kayak gitu juga yang menyalahkan kepercayaan. Ingat nggak yang kasus tarik duit, terus dia dijamret, tarik apa store duit, dia dijamret sama suaminya sendiri. Iya, dijamret orang suaminya sendiri. Rupanya bersekongkol. Iya ada. Sama kan? Kepercayaan loh. Ini yang istri ini kepercayaan bos loh. Suruh ambil duit. Ternyata disalahgunakan kepercayaannya. Iya, entah ambil duit apa tarik apa setoran nggak tahu ya. Ternyata dirampok. Yang rampok suaminya sendiri. Iya. Aduh, bersekongkol. Bisa. Aduh, pening juga. Maksudnya nilai kepercayaan tuh sekarang sangat rendah. Hanya seharga uang gitu loh. Karena itu jauh lebih dari bisa itu. Bisa dikatakan nggak ada harganya malah. Iya, benar. Ya kepercayaan sekarang bisa dibeli. Bisa dibeli ya, betul banget. Itu banyak terjadi di hukum Indonesia. Di mana-mana lah. Hukum pun bisa dibeli, men. Nah, oke. Dari kasus-kasus seperti ini, kita jadi punya kesimpulan bahwasannya untuk hal-hal penting seperti surat, sertifikat, properti sebaiknya dipercayakan kepada pihak seperti agent, Ya, pihak yang bersangkut. agent, Mungkin notaris langsung. iya betul, notaris langsung juga boleh. Orang-orang yang berbadan hukum. Kita gini-gini berbadan hukum loh ya. Iya. Maksudnya terdaftar gitu loh. Kita terdaftar, kita punya PT. Resmi. Ya intinya udah nggak boleh lagi pakai tangan kanan. Nah, bukan kita Iya. nggak boleh ya. Kita harus melihat yang namanya juga kepercayaan sudah bisa dibeli sekarang. Apalagi Iya. sekarang mengatakan bahwa kepercayaan itu kan sekarang udah makin gampang lah, ibaratnya makin tidak ada nilainya lah ya. Iya, Nah, kita mempercayai seseorang, ternyata kita malah yang dikhianati. betul. Dan itu yang susah. Jadi kalau untuk transaksi-transaksi penting, ya gunakanlah jasa-jasa yang berhubungan dengan transaksi itu. Iya, relate ya. Jadi misalnya kamu sertifikat tanah, sertifikat properti, ya agent, notaris gitu ya. Ya, jadi lebih bisa ibaratnya kerjaan lebih aman, lebih safe, lebih terpercaya, bisa jadi lebih cepat selesai juga. Iya, betul. Bukan berarti semua PT agent properti itu bisa dipercaya, bukan. Cuma angka kayak kasus tadi itu kecil gitu. Ya, Jadi jadi kemungkinan terjadinya itu Sangat kecil. tipis, sangat kecil. Gitu. Nah, terus dari kasus kayak gitu, sebenarnya kita juga kena kasus. Kita juga ada kasus sama ya. Wah, ini kasus Kasus yang sangat melelahkan. iya. Sebenarnya kasus yang iyalah. Ya. Hal yang sebenarnya Yang nggak ribet, bukan masalah besar, malah jadi besar. malah jadi besar. Karena rasa kepercayaan juga. Iya. Nah, ini suram banget. Ini kasusku sih sebenarnya. Jadi di Kasusku juga sih. iya, jadi bareng ya Pak ya. Saya yang jual, Saya yang punya owner. gitu loh. Dan Wah, kacau banget. ya, jadi sebenarnya sih itu kan kita sharing sedikit ya, mungkin itu kan ceritanya kan dari tahun lalu ya, kasus tahun lalu lah, kasus tahun lalu, transaksi tahun lalu lah, ibarat transaksi tahun lalu yang dimana itu ada pembeli membeli sebuah properti. Ya, yang dimana sertifikatnya itu yang dijanjikan setahun kemudian karena masa pandemi ya. Waktu itu sertifikatnya di bank. Ya, sertifikatnya masih di bank, lagi disekolahkan oleh developernya, sehingga butuh waktu setahun untuk mengeluarkan. Ditambah lagi karena pandemi juga. Betul. Ya udahlah, kita mengerti lah karena tahun lalu kan kondisi pandemi memang sangat mengerikan ya. Iya. Nah, sehingga dokumennya ini diserahkan tepat sesuai dengan janjinya, yaitu Pertengahan tahun ini. harusnya. Nah, harusnya setahun loh ya. sesuai dengan surat pernyataan yang ada ya. Nah, ternyata setelah surat diterima diserahkan ke PPAT tertentu ya. Yang kita percaya lah. Yang kita percaya. Yang developer percaya, yang ditunjuk oleh developer. Yang developer percaya, yang ditunjuk oleh developer, dan kita nggak tahu itu siapa, kita juga baru tahu. Benar. Nah, sehingga
barang diterima tak diproses. Padahal semua titipan beserta uang pajak dan lain-lain titipan udah diketitip, tapi tidak dijalanin. Waduh. Ya entah apa-apa lah itu ya uangnya. Itu makanya kita terlalu percaya sama developer. Kita terlalu percaya sama developer, juga kita terlalu percaya sama ini notaris. Ini notaris benar. Kalau kita tahu gini, mending kita cari rekanan kan. Iya. Nah, rekanan yang rekam jejaknya udah jelas sama kita. Iya, yang udah partner sama kita lah. Ya, Udah oke banget sejauh ini gitu loh kalau ngurus-ngurus surat-surat. Nah, ini makanya kita cukup kecewa, Pak ya. Sangat-sangat kecewa, marah malah. marah sampai Iya. speechless lah. Iya, kita sampai udah bawa-bawa pengacara. Marah sampai speechless, sampai tak tahu mau ngomong apa lagi. Iya, karena kita percaya, kita udah follow up. Jawabannya adalah lagi diproses. Lagi diproses dan diproses Iya. sampai 6 bulan nggak keluar. Berarti menunggu 1,5 tahun jadinya. Iya. Sehingga kita lah yang dikasusin. Iya, kita yang kena. Kita yang kena kasus. Betul. Padahal kita udah melakukan tanggung jawab kita sepenuhnya sebagai agensi. Ya kadang-kadang hal begini nih yang kita susah ngomong ya. Kita udah melakukan segala sesuatu sesuai dengan tanggung jawabnya kita. Di luar dari ranahnya kita tuh tidak bisa lakukan. Karena Iya. kita nggak punya wewenang sampai ke tahap itu. Benar. Tapi karena kita nggak bisa melakukan begitu, kita pula yang kena. Iya. Karena pembeli merasa bahwa kita tuh nggak tanggung jawab. Iya, benar. Ya serba susah ngomong ya. Iya, ini sebenarnya dari pihak pembeli ataupun penjual tidak salah nih. Kita nggak salah semua. Kita ini korban. Ya, tapi Sama-sama korban. Jadi nggak aneh kalau pembeli ataupun penjual curiga sama kita misalnya. Ya. Bahwasanya kita yang nggak mengerjakan sesuai secara maksimal ya kan. bisa jadi. Nah, itu wajar pemikiran kayak gitu. Karena memang kita tidak bisa membuktikan sertifikat itu ada waktu itu. Ya kan, Pak kan? Karena kita udah serahin ke notaris nih. Ada tapi di notaris. Ditotaris. Gitu. Kita cuma pegangan surat tanda terima. Tapi kalau kita ngomong surat tanda terima udah diterima, seharusnya udah ada. Kalau tidak ada, kenapa ada surat tanda terima muncul? Karena Iya. semua orang tuh nggak mungkin mau mengambil resiko menerima sesuatu sedangkan barangnya tuh nggak ada. Iya, benar Ya, juga. logiknya gitu kan. Benar. Nah, jadi kalau misalnya dia udah menerima sesuatu, ada bukti tanda terimanya keluar, jadi artinya itu barang itu memang ada. Dan parahnya ya kita nggak enaknya itu, keselnya itu, Kita kesel nggak bisa lakukan apa-apa. iya karena kita mau hubungi notarisnya Notarisnya juga nggak angkat. nggak ngangkat telepon, sangat susah. Nggak bisa dihubungin malah sama Iya, sekali. ini sangat susah lah pokoknya. Nah, Ya entah apa yang dijual mahal juga nggak ngerti. iya kayak lu kalau main game lawan bos terakhir kayak gitu lah susah. Kesel. Nah terus developer juga nggak bisa. Ya developer juga nggak kerjasama dengan baik. Iya nggak komunikasinya jelek banget. Nah dari sini kita sebenarnya mau sharing biar teman-teman nggak terjadi kasus yang sama ya Pak ya. Ya. Nah, Ini kita berbagi pengalaman supaya teman-teman yang nonton video ini ya lebih teliti untuk memilih PPAT. Notaris. Iya. Ya, ini notaris yang betul-betul punya rekam jejak yang bagus. Benar. Minimal kalau bisa anggota inilah Ikatan Notaris Iya, Indonesia. betul Bisa. minimal ya. Seperti kita anggota REB gitu loh ya. Iya. So far kita ketemu notaris yang Ikatan Notaris Indonesia bagus-bagus. Ya rata-rata kan ya Sejauh ini ya. mungkin mereka betul-betul melakukan kerjaan mereka itu sesuai dengan ya namanya juga bisnis kan. Notaris kan juga sebuah usaha juga lah ya. Iya. Usaha jasa gitu loh. Jadi kalau misalnya orang-orang yang udah buka kantor PPAT ya mereka tuh harus bisa melakukan servis yang terbaik. Benar. Karena persaingan sangat banyak. Begitu juga dengan kita. Kita sebagai agensi kita melakukan servis yang terbaik. Kenapa? Karena pesaing-pesaing di luar kita bersaing secara sehat. Iya. Kalau misalnya kita jelek, ya orang lain pasti akan menggunakan agent lain. Betul. Nah, seharusnya kan kita harus melihat nih rekam-rekam jejak yang wah, mungkin dia udah lama lah, mungkin dia punya kenalannya bagus-bagus. Atau kenalan keluarga kita lah. Atau kenalan keluarga kita. Referensi dari teman teman. kita, ya kan? Jadi biar lebih aman, jangan asal kita lihat misalnya kalian lewat di satu ruko ada notaris, lagi cari notaris nih, cari ini lah, coba-coba. Jangan. Karena murah 500.000, ujung-ujungnya Kasus. kasus.
nggak jelas. Kasusnya jadinya 500 juta. Bahaya banget. Ya. Iya, bahaya banget. 500.000 kena kasus 500 juta, nggak lucu men itu, nggak lucu serius. Karena memang kayak gitu ya hukumnya ya Pak ya. Iya. Nanti kasusnya tuh jadi gara-gara sepele itulah jadi besar. Karena gitu loh. kepercayaan lah. Benar, terlalu percaya. Apalagi Percaya. notaris yang kita pilih sendiri kadang kita belum tentu kenal ya. Iya. Percaya belum? Percaya pula kan. Ya, emang kepercayaan memang harus ada kan, tapi ya semua kan di atas hitam di atas Hitam di atas putih. hitam di atas putih kan. Betul. Semua kan memang harus ada gitu loh. Nah, itu salah satu saran dari kita lah. Terus pilih developer juga, developer yang pengalaman ya, ada rekam jejak juga. Jadi ternyata beli properti sebenarnya enggak seribet itu sebenarnya. Iya. Banyak kok developer yang bagus. Betul, dari 2 kasus yang kita ceritain sebenarnya kan dari situ kita bisa menilai kan. Bisa menilai sendiri, kita bisa melihat sendiri, teman-teman juga bisa nyaring sendiri apa yang kita sampaikan. Jadi untuk kedepannya itu ya lebih teliti lah ibaratnya. Iya, lebih teliti, lebih melek. Jangan sepele. Jangan anggap sepele semua hal. Terutama ini hal yang bersangkutan dengan aset loh. Iya. Ya, aset loh. Aset, duit itu sangat sensitif. Nah, dan satu lagi sih sebenarnya jangan terlalu percaya orang. Benar. Apalagi iya orang terdekat kita, memang kita care, sayang, percaya, tapi Jangan 100% ya. iya, jangan barang-barang yang menurut kita satu barang itu everythingnya kita serahin ke dia kan. Jangan kayak gitu juga gitu loh. Jadi biar sama-sama safe juga kan. Betul. Jadi, harus ada kayak tadi lah tanda terimanya, ya kan itu Semua penting harus loh. tertulis sih, kalau dia semua harus tertulis. Ah, Jadi jadi- itu hal itu kan jadinya ya secara hukum nanti kalau misalnya terjadi kasus ya kita bisa fight di mata hukum. Betul. Jadi untuk teman-teman yang kalau misalnya lagi ada kasus atau apa, penyerahan barang, penerimaan barang, usahakan semua tertulis. Ada tanda terima, ada tanda serah terima dari mana ke siapa. Betul. Hal yang ini ngomongin hal yang serius ya, yang kayak berupa aset dan uang. Itu satu. Kedua, ketika kalian lagi menitipkan sesuatu yang berupa aset atau uang atau surat yang penting, ingat juga ada selain catatan juga ada bukti, kayak misalnya Anda by telepon, rekam misalnya, ya, direkam atau konfirmasi sekali lagi by WA, ya Pak ya. Nah udah konfirmasi oke, by WA di screenshot sebelum ya nanti dihapus pula kan, begitu. Jadi semua ada buktinya. Jadi ketika kita berhadapan dengan hukum, buktinya kuat. Iya. Kita nggak bisa, ketika udah berhadapan dengan hukum, kita tidak bisa menggunakan cara seperti tadi dia ngomong gini, udah nggak berlaku. Tadi dia ngomong ini, ngomong itu, nggak berlaku. Semua harus ada bukti di mata hukum, ya Pak ya. Betul. Jadi semuanya itu harus tertulis intinya. Iya, jadi dari kasus ini pun kita belajar banyak banget. Ya Pak ya, kita istilahnya kuliah lah kita. Kuliah yang nggak bisa dibayar ya. Ini kuliahnya nggak tahu mau kuliah jurusan apa Ada nih, Bang. ratusan juta. Ratusan juta ya. Ratusan juta ini. Jadi, Kuliah nggak tahu jurusan mana lah ini. aduh. Pokoknya ya apa? Jadi pelajaran terbaik. Makanya orang bilang pengalaman adalah guru terbaik. Yes. Dan ketika kamu siap untuk belajar, guru muncul dimanapun. Your teacher will appear everywhere. Nah, setelah itu selesai, maka level kalian akan naik selevel lebih. Benar. Intinya menghadapi kasus itu dengan kepala dingin. Iya. Lihat situasinya segala macam. Yang paling penting jangan kabur dari kasus. Itu lebih celaka lagi. Kecuali kabur bawa aset orang. Itu lain cerita ya. Wah, Itu tapi dikasusin nanti. tapi asetnya harus yang gede. Yang gede ya. Yang gede, yang 10M ke atas misalnya. Jangan yang 100-200 juta. Ujung-ujung sama aja sih. Habis itu dikasusin. Dikasusin juga. Dikasusin juga. Emang kacau banget. Jadi ya ini sebenarnya hari ini podcast kita sharing biar teman-teman terhindar dari kasus-kasus demikian. Nah, nanti kita kedepannya juga akan ada konten-konten baru
ya Pak ya. Memang sering saya ngomong ada konten baru, tapi akhirnya nggak ada. Ya baru-barunya gitu aja terus. Nah, kita lagi planning, pokoknya seru deh. Nanti nonton video kita, podcast, ngobrol-ngobrol bareng. Bincang-bincang bareng. Iya, cuma di Promax TV. Jadi untuk updatean properti, info seputar properti, dunia properti, hukumnya, penjualannya, segala macam, pantengin terus di Promax TV atau bisa WA. Nah, nanti biasa di kolom deskripsi kita ada cantumnya. Jadi Sobat Pro, jangan lupa di like, di share, di subscribe, atau komen kalau ada kasus properti, ya Pak ya. Nah, kalian boleh nanti kita undang ke sini, kita ngobrol-ngobrol. Jadi pantengin kita terus. Karena apa? Karena semua orang harus punya rumah. See you in the next video.